kalau upgrade burung dikawinin suntik darah. Tapi banyak kondisi hal yang emang sudah harus ganti burung. Lu buang semua, lu ganti lagi yang. Selamat siang, Ko Indra. Kita kembali lagi untuk menuntaskan janji kita membahaskan tentang sedikit permulaan detailnya tentang untuk meramaikan One Day Race. Tentunya semua orang wajib paham gitu apa yang perlu disiapkan dari kandangnya, merpatinya atau gimana ya. Menurut Pak Indra harus kayak gimana untuk pemula ini? Ya sebetulnya basic dulu harus paham ya jarak. Tetap burung tetap nomor satu ya harus sehat dulu. Nah kesehatan itu kan mungkin udah pada paham lah ya. Jadi kalau burung tidak sehat, mau jarak one day race mau two day race juga ya susah. Harus sehat dulu Pak. Nah untuk tips triks main untuk kita bahas one day race itu apa sih yang membedakannya dengan yang overnight gitu ya. Poin paling yang jadi beda itu adalah disiplin burung. Nah itu yang harus ditekankan dulu. Jadi untuk lomba-lomba yang satu hari itu disiplin burung memegang peranan jauh lebih besar daripada yang hari-hari yang overnight lah gitu ya. Nah jadi tetap kuncinya adalah latihan. Nah, latihan untuk one day race itu disiplin itu ya dilatih. Nah jadi butuh latihan yang lebih ekstra untuk menjuarai kejuaraan one day race. Gitu. Untuk lob training atau ngawangnya seperti apa? Perlu atau? Iya, latihan itu kan semua. Jadi mulai dari itu udah kejauhan lah. Kita ngobrol dulu untuk mau dipanggil masuk kandang aja. Nah itu aja dulu. Jadi burung udah harus paham, harus dilatih dari kecil, dari mulai lahir nih, mulai bisa makan lah gitu ya, lahir udah sapi, ya itu sudah makan, dia udah bisa tahu dipanggil untuk makan. Nah untuk awal emang dia belum mengerti, pasti kita kasih makanannya dulu. Nah tapi kita harus bisa merubah tadinya dari makanan menjadi ke sinyal-sinyal atau stimulus yang kita bikin, mau dari siulan atau panggilan atau dari peluit atau misalnya dari banyak teman-teman yang pakai tempat makanannya lah bunyi-bunyiin apa, pokoknya ada panggilan dulu. Nah itu mungkin untuk awal nggak ngerti burung, tapi latih terus dari kecil bahwa sebelum saya kasih makan itu saya kasih suara lah paling gampang. Nah nanti lama-lama itu harus paham untuk burung-burung yang one day race ya pertama gitu. Nah latihan dari situ dulu, latihan untuk makan. Nah bagaimana tips triknya supaya bisa latihan untuk makan? Ya paling basicnya burung harus ada waktu ketika burung itu kelaparan. Nah, kalau setiap hari makanannya full dari kecil, mau makan silakan, nggak silakan, kamu ngelatihnya pakai apa? Nah itu dulu. Jadi para penggemar Optimus itu harus melatih burungnya. Tidak terkecuali semua burungnya ya. Semua hewan juga lapar ya, ngelatih semua hewan pasti harus lapar. Karena untuk awal kan apa sih yang bikin, karena belum untuk anak-anak burung ya itu harus paling gampang dari makanan paling gampang. Nah jadi
itu positif training. Jadi dia kalau dipanggil datang, oh dapat makan, oh dapat daun, jadi dia juga nggak stres, nggak apa gitu ya. Pertama sampai tahu, oh dipanggil itu begini, dipanggil itu begini. Nah udah bisa masuk dulu ke kandang bagus, baru kita berpikir untuk love training dilepas. Apa? Jadi salah, banyak orang udah nanti juga masuk sendiri lah dia. Mungkin kebetulan kalau ada seniornya yang udah biasa burung kan ngikut ya, tapi nanti juga bisa sendirilah gini. Nah cuma untuk jadi atlet yang bagus nanti jadi mengganggu sistem selanjutnya kalau burung dipanggil gak mau masuk, karena nanti kita akan banyak trik-triknya. Mungkin satu kandang itu punya jadwal 2 atau 3, 4 kelompok yang emang jam segini harus masuk. Nanti yang kedua umur yang saya pilih kan jam berapa sampai jam berapa. Nanti betina yang jam berapa sampai jam berapa. Jantan jam berapa sampai jam berapa. Atau bahkan yang senior misalnya ya, yang udah lomba atau yang sedang lomba, kita kan bisa. Karena kan bermacam-macam. Tidak semua satu ini buat ini doang. Nah, gimana caranya kita melatih mereka kalau dipanggil aja belum bisa? Ya, burung yang betina digenteng terus. Nah, nanti padahal ini udah jadwalnya yang jantan. Nah, itu kalau jantan dilepas, ya nanti pacaran juga digenteng di mana, wah jadi kacau gitu. Jadi perlunya pemisahan jantan betina dan ya itu nanti mungkin bahasan selanjutnya. Jadi bahasan pertama itu harus semua burung mau jantan mau betina semua harus dipanggil, harus masuk. Nah itu tantangan pertama. Kalau itu udah lulus, ini kita bicara disiplin. Baru nanti emang ada yang tadi pembagian pendidikan yang baru dilatih, pendidikan yang udah bisa ngawang, nanti udah mulai umur 4-5 bulan udah mulai beger ya, udah mulai ingin kawin. Nah itu biasanya ada masalah lagi di pengawangan, pacaran, ini itu negatifnya begitu. Jadi banyak orang, pemain-pemain juga yang memisahkan betina-betina, jantan-jantan, tujuannya untuk love training yang lebih baik. Nah itu, jadi memang wajib di love training dipanggil harus. Nah kebanyakan dipanggil aja burungnya udah susah. Nah itu udah salah. Makanya nggak cocok untuk jarak-jarak pendek. Kenapa burung saya datang nggak nyoba masuk? Nah itu bukan burungnya yang nggak mau masuk, atau lo nggak bisa ngurung, nggak bisa ngurus. Belum capek jadi bulung lo. Oh iya. Banyak sih alasan gitu. Betul. Burung udah datang udah cepet, tapi nggak masuk. Iya. Wah ini burung tipe long, itu salah sebenarnya. Itu kelihatan bodohnya yang punya nggak ngelatih burung sampai bisa dipanggil masuk. Bukan long, bukan long itu, dan kebanyakan juga 80% mah bohong. Emang burungnya juga belum datang. Gitu aja. Ngomong aja gak udah datang. Ngomong udah datang sejam yang lalu tapi belum masuk. Wah, itu kebanyakan bohong lah. Gitu. Harus bisa langsung cepat masuk. Nah, itu dulu pertama. Udah pinter-pinter masuk, udah lancar, udah segala. Jadi kita baru mulai bisa melakukan pembagian. Kalau enggak ya nggak bisa dibagi. Kamu mau gimana ngebagi jantan betina kalau dipanggil masuk juga nggak bisa. Nah, jadi sampai ada orang yang hari ini jantan, besok betina, besoknya lagi pijik, atau 3 hari sekali ngawang, mau gimana jualannya? Ya harus dilatih. Nah itu satu hari cuma beda-beda waktu aja gitu ya. Harus 1 hari beda-beda waktu. Malah kalau cuaca bagus, Anda disiplinnya bagus, bisa 2 kali. Besok pagi, siang. Ganti-gantian atau boleh ganti-gantian? Sekarang pagi. Sekarang 1 set nih, pagi 1 jam misalnya. Pagi pijik, jantan, betina. Ya. Nanti jantan pijik lagi, jantan, betina sampai besok ditukar jantan, boleh atau gitu? Oh, kalau bisa sih lebih enak berurutan. Ya. Supaya burung terbiasa dengan waktu. Ya, betul Pak. Itu aja supaya lebih gampang aja. Tapi kalau burung sudah jadi, tidak lapar pun kamu panggil, masuk. Nah itu kondisi kenyang. Tapi itu butuh waktu. Iya. Ya, gitu. Tapi kalau untuk awal ya harus masuk, kasih makan. Nanti lama-lama udah enggak. Burung emang emang selalu ingin masuk. Gitu. Nah
Itu beda lagi. Itu untuk makanan dulu. Nah, tapi kenapa burung saya bilang tadi bisa ingin masuk lompat sedikit, makanya kandang itu sangat penting untuk one day race. Gimana burung itu betah di kandangnya. Nah, itu sistem kandang beda lagi. Jadi kalau kita burung di dalam kandang, ke kandang aja nggak mau, ya dipanggil juga nggak mau, karena saya tahu udah masuk, karena saya tidak nyaman di kandang. Ya. Gitu. Nah, jadi bikin kandang harus nyaman, ventilasinya bagus, sistemnya bagus. ya sistemnya bagus lah, tempat-tempatnya segalanya udah tepat guna lah, nggak usah terlalu padat, harus banyak sekatnya atau mau banyak di lihat-lihat di kandang orang banyak lah. Nah itu terus kedua, emang jika sudah oke, burung sudah standar untuk jadi kemenangan, memang besar sekali faktor lokasi. Nah itu juga penting. Jadi untuk lokasi mana yang enak burung kenceng di kota, tiap kota beda, tiap daerah beda. Jadi burung tergantung geografis. Tergantung geografis. Nah gitu. Dan lawannya sebelah mana kalau satu arah. Betul. Jadi kebanyakan kalau banyaknya di selatan nih atau di utara nih, kita kadang bisa sendiri jauh, agak susah untuk yang jarak pendek ya. Iya, artinya kita sama-sama jago mainnya. Ya, dia sama-sama bagus. Sama-sama kita bagus. kalah lokasi. Kalah lokasi kalah. Bisa kalah. Kalah untuk etape ya. Iya. Tapi ada pasti rombongannya pertama kelihatan selisih lokasi sama selisih kualitas itu beda. Ya. Kelihatan dari speednya. Rombongan pertama atau rombongannya memang selisihnya beda 10 menit atau 15 menit. Itu bukan salah gara-gara lokasi. Tapi kalau hanya selisihnya berapa menit, kita lihat di situ kelihatan. Tapi kalau kita memang kalah dengan tetangga, walaupun 1 menit kalah. Iya. Gitu ya. Ini yang sebelah kita udah pulang nih, yang kita belum 1 menit, ya itu kalah. Kalah. Ya dekat rumahnya. Soalnya beda arah gitu. Kecuali beda arah. Nah itu. One day race. Jadi gimana kita untuk ngakalinnya untuk kita kalah ke lokasi gitu? Ya emang agak sulit itu. Jadi harus bikin, kalau misalnya di sini banyak ya. Ini kita baru ngomong banyaknya dulu nih. Burung di tempat yang lebih banyak otomatis ada gerombolan yang kebanyakan ke situ arahnya. Nah dia itu akan, burung kita akan kebawa ke sana kan. Iya. Nah, jadi satu-satunya mungkin untuk masalah itu ya kita harus bikin burung yang banyak juga di daerah kita nih. Susah emang kalau sendirian, mungkin bikin koloni lah itu banyak-banyak ya itu jadi lebih susah. Tapi kalau buat paling gampang ya kita bikin kandang di dekat situ. Udah biasa di luar udah biasa itu. Ya, sudah paham. Oh, di sini ke sini oke, kita main-main di sana lah, ada yang nyewain atau apa gimana Bikin, kan. kalau di Taiwan bikin kos-kosan. Betul. Ada kos-kosan, tapi kos-kosan kadang anak perawatan segala kita yang urus ya, Iya. bukan nitipin burungnya doang. Bukan, tapi dia kandang tersendiri, satu Betul. komplek satu komplek isinya kandang-kandang. Nah, itu yang paling benar. Nanti akan ke sana kalau nanti udah besar ya, udah ramai pasti ke sana. Kita cari tempat yang ke sana karena itu baru satu faktor. Faktor yang kedua yang tidak kalah menentukan itu adalah faktor angin. Jadi ketika kita musim lomba nih ya, bulannya anginnya itu miring nih. Jadi ke selatan, burung akan cenderung datang lewat selatan. Itu rumah-rumah yang di selatan lebih diuntungkan daripada yang di utara misalnya. Sama juga lah, mau barat atau timur ya. Nah, kalau burung pinter lurus aja begitu. Nah, kalau dia melawan angin malah jadi tambah lambat. Ya. Memang itu pasti dia akan ikut angin. Kalau misalnya orang pemain merpati Dasar balap. ya mau dasar atau mau balap yang di dua gitu kelihatan, kalau angin ke kiri semua datang dari sana. Diuntungkan yang patek sebelah sana. Kalau anginnya ke kanan ya yang sebelah kanan diuntungkan. Iya. 10 terbangan 10 nih ke sini. Iya. Ya kan kegeser angin. Nah, tapi itu ketika angin ketika jam-jam burung sampai ya. Iya. Gitu. Jadi itu yang lebih untuk dalam satu kota. Tapi kalau ya radiusnya agak jauh ya mungkin dari sana. Radius 60 kilo kali ya. Ya, mungkin sebetulnya
30 kiloan. Ya kalau 60 terlalu jauh sih Iya, sebetulnya ya. 30-an ya. 30 lah masih oke lah. Gitu. Untuk lokasi itu ada nggak untuk leadership gitu burung, katanya wah itu tergantung leader yang bawanya siapa gitu, ngelatih yang tempat yang salah gitu. Ya emang latihan mempengaruhi juga ya, jadi ini sangat berpengaruh sebetulnya. Ini kan kita ngobrol untuk burung-burung yang udah setara lah ya, Ya. ada faktor itu. Tapi faktor latihan itu yang lebih penting daripada sifat leader dan enggak. Aku sih enggak berapa. Ada cuma tidak berapa pengaruh ke mental atau leadership itu ya. Leadership itu dari mental ya, mental burung itu tumbuh itu kalau kondisinya siap, baik secara, kalau mau dipisah baik secara otaknya atau fisiknya ya, sebetulnya itu sama-sama juga, dari karena punya fisik bagus ya otaknya bagus jalan optimal. Nah karena latihan terus menerus dan tidak ada kebingungan, maka secara otomatis dia lebih percaya diri gitu. lebih berani mengambil keputusan. Nah untuk Jadi, langsung direct ke kandang. Jadi istilahnya makin sering latihan itu makin orientasinya ngarah pulangnya lebih bagus gitu. Betul sekali. Bisa memisahkan diri dengan cepat. Banyak orang bilang gini, ada otaknya dan fisiknya, otaknya ada dualisme lah ya. Misalnya dia pikir otaknya itu berbeda dengan tubuh. Oke. Orang nggak bisa memisahkan seperti itu strike, karena anggap pada pemikiran prosesor dengan memori. Orang kalau itu hanya daya ingat bukan daya pikir. Loh, itu nggak bisa dipisahin. Jadi kalau kita pintar matematika, pintar berhitung, tapi tidak ada datanya, ya apa yang mau dihitungnya? Nah, kita cerdas itu karena memori, kita tahu tempat ini pernah saya lewat di sini ke sini, ini bikin data-data yang ada di memori kita diakses jadi untuk bahan buat berpikir. Ya. Sekarang kamu tidak ada bahannya, tidak pernah dilatih, tidak pernah tahu tempat, kamu lepasin aja, bisa pulang, ya mustahil lah. Hobinya bagus, Mustahil lah. Kecuali dia mengikuti teman-temannya. Ya. Kalau terbangin dari teman-temannya beda lagi, dia rumus itulah yang berjalan. Ya. Datanya apa? Datanya jadi lihat temannya lah. Itu yang jadi ya ikut kalau udah dekat saya tahu jadi kebetulan pulang. Nah, itu namanya tetap ada data, ada memori, ada yang dia tahu. Kenapa memori datang dari mana ya? Semua yang dia lihat dia ingin tahu. Ini teman saya, ini sejenis dengan saya pun itu ya memori lah. Nah, kalau enggak ya nggak mana tahu gitu. Nah jadi untuk leader itu latihan memang sangat mempengaruhi. Makanya jadi karena sering latihan jadi seolah-olah burung saya jadi bisa mengambil keputusan. Emang begitu. Orientasinya udah paling bagus ya. Emang begitu. Karena kita harus berpikir bahwa kalau disuruh memilih, lebih bagus burung cepat atau burung yang tahu jalan shortcut. Yang menang ya cepat. Itu faktanya. Percuma kamu punya cepat tapi ngeliling dulu. Iya. Ya iyalah, itu dia dari sini ke sini kamu muter dulu ke sana. Emang lebih cepat kalau secara speed. Tapi Iya. salah jalan ya. Lama Tapi juga. nah, kenapa untuk menjadi shortcut itu kan ya dilatih juga. Gitu. Jadi itu yang leader sama enggak di situ, tapi tetap kandang pun sangat menentukan, ada faktor. Ya untuk load training itu berapa lama bagusnya gitu? Semakin lama love training, kalau alami ya emang dia burung senang terbang. Ya benar-benar terbang ya, nggak nongkrong di genteng gitu ya, maksudnya. betul. Tapi itu juga beda lagi dengan pakai flag atau pakai apa, itu Bendera, beda lagi. segala macam. Karena itu tetap naikin stres. Tapi Ya. kalau enggak, kalau emang burung dilepas emang terbang, kau punya koloni seperti itu ya, hebat ya. Nah, Ya itu lebih lama lebih bagus. ya. Tapi kalau kita nggak bisa kayak gitu kan, contohnya banyak rumah atau apa, sistem stres itu bendera Boleh untuk supaya tahu burung belum waktunya makan, Turun. belum waktunya turun. Iya. Gitu ya. Pakai bendera. Nah, kalau pakai itu kita harus lihat kemampuan burung sampai mana. Karena Gimana itu kan sih? latihannya. Iya, gimana sih cara pakai bendera gitu? Ngelatihnya supaya awal-awalnya sampai dia
kalau bendera nggak turun dia nggak turun. Nah gitu. itu balik sama persis dengan ngelatih makan. Ya, jadi pertama kamu terbangin dia ngawang, nggak mau pasang bendera, cukup 5 menit atau 3 menit kamu cabut langsung panggil. Oh nggak langsung 2 jam gitu, tapi Wah nggak akan bisa, belum kuat juga, nggak bisa, nggak boleh. Jadi sedikit-sedikit ya. Sedikit bertahap semua, makanya saya bilang bahwa itu harus dikualifikasi. Itu begitu burung-burung pik yang baru ke ngawang masih disatuin semua yang Ya nggak kuat ya. Nggak akan kuat lah, nanti nggak akan kuat, main slok di sini, di situ, di sana. Iya. Tapi sejauh mana itu dibutuhkan ada plus minusnya juga, pakai flag ya. Jadi untuk burung-burung muda kayak di Taiwan misalnya 4 bulan ya udah pakai itu. Iya, 4 bulan udah lomba. Kita nggak punya waktu. Nggak ada Jadi, waktu. Paksa lomba. Supaya dia terbang karena kita udah kena luarsa nanti umurnya. Iya. Sebenarnya low training itu untuk apa sih? Orientasi kandang jelas. Itu nomor 1 paling low training itu untuk tahu daerah kandang saya di situ. Saya bilang nggak artinya otot juga ada low training juga. Ya jelas harus dilatih. Low training itu berbanding lurus sama road training juga ya. Jadi misalnya gini, kalau kita ngelatih apa yang jadi low training butuh, road training butuh, gitu. Jadi dua-duanya perlu. Ada yang orang bangga, nggak perlu latihan, ikut latihan truk langsung bisa juara gitu. Ya. Itu kayak nggak mungkin ODR ya untuk koalisi yang bagus. Bisa kalau lombanya sendiri. Lombanya sendiri bisa. Ya balik lagi musuhnya segimana ya. Ya. Kita kan untuk ngomong juara itu kan relatif sekali dengan kompetitornya. Gitu. Seberapa sering sih dan seberapa jauh road training itu? Kapan dimulainya gitu? Ya kalau balik lagi ke biaya juga ya. Jadi umur dan biaya mempengaruhi. Jadi kalau emang mau masih jauh dari lomba, ya aku pikir tetap lebih bagus. Cuma manfaatnya tidak sebagus ketika menjelang lomba. Jadi berapa lama sebelum latihan bersama? 2 bulan sebelum latihan bersama udah cukup. Kita mulai latihan sendiri ya, road training. Nanti sampai akhirnya mungkin bisa seminggu 2-3 kali. Minimal seminggu 3 kali. Ya. Latihan ya. Nah, bisa lebih banyak juga. Lebih banyak bagus, sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Dengan jarak? Ya balik lagi, kamu untuk burung-burung muda terlalu stres. Hati-hati. Jadi latihan juga harus bertahap ya. Sekarang sehari seminggu 2 kali, 3 kali. Kalau udah biasa mungkin udah mulai bisa. Tapi gimana tergantung jarak juga. Karena ada waktu pemulihan, recovery. Nah itu yang jadi masalah. Kalau sampai terlalu capek, recovery-nya malah jadi negatif. Artinya dia jago trainingnya nafsu, tapi nggak bisa rekondisi untuk recovery ya. Nah recovery bukan tidak hanya mutlak bagus ngasih makan, bagus vitamin, bagus itu enggak. Itu perlu waktu juga. Iya, dari burungnya. Belum tiap burung beda-beda. Iya. Nah, jadi cari yang aman-aman, nggak usah terlalu gimana lah. Jarak. Saya sarankan di bawah 1 jam terbang. Di bawah 1 jam di bawah ya anggap aja paling lama berarti 60 kilo paling jauh, tidak boleh lebih dari itu ya. Ya, kalau udah lebih udah negatif itu lebih banyak daripada positifnya. Iya, kalau negatif. Jadi bukan istilahnya orientasi nggak harus 200 kilo, 300 kilo itu. Boleh kita tahu jalan sesekali ya. Kita tes boleh, tapi jangan dekat-dekat lagi lomba. Kalau emang waktunya luang. Masih lama dari lomba. Oke, hiburan mau sampai 500 kilo ya nggak apa-apa. Malah recovery-nya malah lambat, malah kalah kita. Iya gitu, sayang kita belum pulih kok udah lomba. Orang lain nggak diterbangin 300 kilo seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, ini udah dilatih ya kita kalah dengan kualitas yang sama, jadi kalah. Iya. Gitu. Jadi bukan berarti saya sudah tahu, sudah pernah. Emang lokasi itu sesuatu memori yang sulit dilupakan oleh guru. Jadi emang itu kecenderungan. Jadi orang udah dilatih sebetulnya emang gak usah sering-sering gitu, cukup 1-2 kali juga udah hafal, dia tahu sebetulnya. Ya malah yang sering itu ya untuk
kejar speed ya. Ya, orientasi itu orientasi ya. jangan ke bawah Yang orang. dekat ya, artinya jarak tuh gimana? Kira-kira burung terpisah di mana gitu ya? Iya. Ya, Gitu. seperti itu Jadi ya. itu yang dia harus latihan, dan itu bukan latihannya, itu kebiasaan. Jadi sampai orang kan berpikir memori itu kan harus yang kita ingat atau kita pikirin gitu, karena sedangkan memori itu kan ya ada ya orang bilang lah ada memori eksplisit, implisit, memori jangka pendek, memori jangka panjang, ya emang sama begitu. Jadi emang tanpa sadar dia, walaupun dia diulang itu lagi, tapi itu akan memberi dampak yang positif. berbeda sekali sama yang jarang dilatih, padahal lo udah tahu gitu. Karena jadi kebiasaan. Nah, orang udah biasa latih. Kalau saya udah di sini, saya otomatis jalan situ. Karena udah sering, kamu udah biasa ke sana. Nggak mau kita dibawa ke jalan yang lain. Sama dengan kita kalau ngantor, jalannya udah kesini, kesana terus ya. Kalau kita ngelamun kemana nggak sadar, tapi kita pasti lewat situ. Iya. Karena sering, gitu kan. Dan itu akan menjadi, karena begitu sering, begitu saking nyaman, gitu. udah nyaman. Nah, gitu kan. Jadi itu akan mengurangi stres burung menjadi berkurang. Stres itu kan membuat kurang bagus ya kalau terus menerus. Nah, stres itu kan datang dari kebingungan. Ketika kita bingung, kita cenderung stres gitu. Karena kita udah sering, udah biasa, kita udah nggak ada kebingungan di situ ya. Kita tinggal lanjut aja, udah biasa gitu. Begitu sih orang ke situ, saya ke sini, rumah saya di sana tuh gitu. Kalau yang mampu latihannya dekat bisa ya cuman mampu 30 kilo, 20 kilo. Oh, cukup ya. Saya nggak ada masalah. 3 kilo, 5 kilo, asal kamu kalau kerja bawa burung bisa rajin, itu akan sangat menjadi pembeda gitu. Jarak-jarak pendek ya, karena itu sangat dibutuhkan. Latihan tuh koloni atau by one? Ada dua keuntungannya apa? keuntungannya. By one sama Jika koloni. tidak crash race, bagus berkelompok, karena speed itu akan datang dari kelompok. Jadi pastikan burung berkelompok. Dan jadi dia akan terbang dengan kecepatan maksimal kayak kelompoknya. Iya. Dengan catatan kelompoknya yang bagus-bagus ya, jangan sampai jelek gitu. Nah, itu akan burung jadi terbiasa terbang melebihi kenyamanan dia terbang. Jadi itu yang jadi pembeda. Misalnya biasa 70 km per jam, karena dikelompokin ada saling kejar mengejar ya, ini dia bisa jadi naik 5-10% kecepatan. Nah, itu yang jadi pembeda kemenangan. Tapi kalau di satu-satu ya segitu aja udah terbang. Tapi kalau crash race dia harus menentukan arah sendiri begini ya, itu pengalaman terbang sendiri. Nah, itu ada keuntungannya kalau begitu. Tapi kalau untuk speed, untuk Indonesia 1.200, 1.300 ya kelompok yang dapat ekspedisi sering jarang satu. Kalau anginnya bagus amat gitu ya, gitu. Biasanya kelompok. Untuk seleksi kita dari ngawang, latihan gitu, nggak mungkin kita kan ada nggak seleksi gitu semuanya itu. Kadang-kadang yang bikin ngerusak koloni itu seperti apa, dan yang harus diseleksi dibuang tuh harus seperti apa gitu. Nggak, kalau kita punya 100 nih, nggak mampu dong kita lomba semua atau gimana. Wah, ini jelek, ngapain ngerusak koloni gitu. Seleksi itu seperti apa untuk ODR ini? Seleksi itu adalah kunci nomor 1 kemenangan. Dari mana seleksi? Mulai dari awal ibu bapaknya udah kamu harus seleksi, sampai akhir lomba kamu harus seleksi. Nah, itu mulai dari ibu bapak mana yang mau dikawin itu harus seleksi sama kita. Mana yang layak, mana yang siap, mana sama mana. Itu kan sampai jadi anaknya. Nah, nanti anaknya sampai besar seperti apa, dia bisa pertumbuhannya bagaimana, terus sampai besar sampai nggak bisa dilatih dimakan. Jadi untuk untuk burung sampai layak lomba, tanda kutip layak bener ya gitu ya, itu ya udah lebih dari setengahnya udah nggak ada. Kamu bikin ya emang hasil dari seleksi lah semua. Ya artinya kalau kita benar-benar itu dari 100 cuma 50 gitu ya. Itu udah bagus, itu Anda punya koloni bagus kalau sampai segitu. Dan semakin tidak diseleksi ya semakin jelek burungnya gitu ya, presentasinya ya. Karena itu sangat mengganggu kelompok gitu, kalau kita mau bikin kelompok burung yang berkualitas. Seperti apa contoh yang mengganggu gitu? Ketika ngawang aja. Ngawangnya udah nggak ngelawan, dia udah pengen turun, yang lain ya ikut turun. Kalau turun itu yang harus dibuang. Ya. Burung yang di kandang ngaco,
agresif, ini itu bikin kacau. Kadang kalau dibilang satu-satu di video hood atau apa jadi bagus burung-burung begitu, nah, kita lihatlah kalau sampai mengganggu Yang keamanan, lain malah jadi stres yang lain. burung mau masuk dia ngebokor di depan kandang. Ya bukan kenceng, pinter atau enggak, ya enggak begitu, satu kesatuan juara itu. Nah kita harus bikin semua yang tidak bisa ikut sistem kita. Untuk latihan jarak tuh seperti apa, yang pulang kayak gimana atau lama recovery itu? Nah, kalau misalnya kita pulang nih, burung latihan ya, bergerombol ya sih emang itu agak sulit. Tapi ada aja. Udah koloni tapi masih Koloni ada. terlambat. Koloni masuk ke rombongan pertama, yang rombongan kedua, rombongan ketiga. Gitu ya. Kalau kita mau Setelah berapa kali dicoba? kalau burung banyak sekali juga buang aja. Kita nggak punya waktu buat. Kalau kompetisinya udah kuat nggak ada. Jadi bukan nggak ada istilah terah dewa terah apa ya. Wah, di seleksinya ya. Yo bilang terah udah nggak ada lah. Terah itu ketika kita mau ngejodohin udah gitu sama rata. Lupakan. Udah nggak ada terah nggak, udah masuk itu baru udah terahnya bagus semua lah. Iya. Kita mau seleksi itu dari situ. Nah, seleksi Anda semakin ketat, semakin benar, semakin baik ya peluang Anda menang lebih besar. Nah gitu. Jadi jangan berpikir orang banyak terkecoh oleh apakah burung juara sama juara pasti juara, atau misalnya apakah burung yang dilatih pasti juara, tubuhnya sama aja kalau nggak juara. Ya, susah ngomongnya kan gitu. Jadi peluang itu kan anggap 100% lah gitu kan. Peluang yang disebut, jangan hanya, kita nggak akan mungkin bilang orang pintar nggak akan mungkin pasti juara begitu, dia kelihatan bodohnya. Iya. Makanya kita nggak akan mungkin bilang pasti juara atau pasti pulang pun nggak. Kita mau ngomong dari diterbangin 5 kilo pun bisa ada kemungkinan tidak pulang. Ngawang pertama Ngawang aja bisa hilang. Nah, jadi kita pasti bilang nggak akan, nggak mungkin 100%. Tapi otak manusia kebanyakan jadi gara-gara kita bilang saya nggak bisa memastikan, kok langsung dikalibrasi jadi 50-50. Nah gitu. Nah, jadi percuma kalau gitu, sama aja. Ya 50% kalau saya terbangin 5 kilo, 50% bisa pulang, 50% nggak pulang. Saya terbangin 500 kilo, 50% pulang, 50% nggak pulang. Nah itu kan sesat berpikir. Tergantung kondisi ya. Padahal semua orang yang punya akal nggak akan ngomong 100% karena ada 0, sekian. Tapi kan peluangnya kecil. Nah jadi kehampir mustahilan itu sebetulnya ya yang kita bilang gua dilatih bisa juara, ya mungkin bisa, cuma persentasenya dari sekian ribu 0,00 sekian. Peluangnya itu bisa dihitung juga. Orang burung yang nggak dilatih bisa juara, burung anakan babuan bisa juara, atau anakan burung jelek bisa juara. Nah itu yang ada kecenderungan seperti itu. Jadi buat apalah anak juara begini, atau kebalikannya, anak juara pasti bagus, tunggu waktu belum matang. Wah, kita nggak ada waktu buat tunggu matang. Kalau di Taiwan udah kalah karena 4 bulan ya kan. Iya. Gitu. Jadi balik lagi ke jumlah burungnya. Jadi seleksi itu seperti itu, makanya banyak sekali yang kalau memang burungnya nggak ada ya nggak masalah apa yang diseleksi, tapi yang kasihan itu burungnya banyak malah seleksinya kurang, biar hilang di lomba, salah ya? Ya itu paling gampang sih, nggak apa-apa, boleh, cuma kamu punya kandang seberapa banyak, kalau kamu nggak malah nahan adik-adik yang nggak kamu cetak jadi salah, lebih baik cetak lagi. Ngapain, saya punya kandang nih 50, oke saya lombain udah 50, stop aja breedingnya. 50 biji ini kamu lombain, ya kalau kamu tidak seleksi kan ya harus tahun sekali. Tapi ada seleksi, maksud seleksi yang tadi ya, ngawang dan road training harus ada seleksi, tetap seleksi harus ada ya. Jadi jelek atau ngejelek harus dilombain, harus tetap seleksi ya, biar nggak rusak koloni. Oh iya, itu beda pemikiran, emang beda, karena ini kan untuk kita bikin Anda tidak cocok dengan latihan saya punya. Iya. Nah, jadi harus diseleksi. Nah, kalau menentukan ini bagus atau enggak, ya kalau udah lulus sampai sini ya harus dilomba dong. Iya. Masa bisa kita bilang ini bagus enggak dilombain. Kecuali kemampuan ada 50, kita mampunya 20 ya, kita pilih. Nah, lebih baik begitu. Jadi konsentrasi itu aku pikir sih terlalu banyak juga nggak bagus lah ya, kalau misalnya nggak, daripada
punya burung banyak tapi tidak terawat, lebih baik sedikit gitu. Tapi bukan berarti sedikit dari awalnya sedikit itu pasti, enggak lah, tetap makanya seleksinya harus banyak gitu. Untuk mendekati lomba berarti persiapan lomba dan untuk motivasi ada nggak? Itu betina kayak gimana, jantan atau lebih mana milih jantan atau betina? Biasanya yang lebih bagus. Yang saya pernah bicara, betina lebih mudah, jantan lebih susah. Tapi kalau kamu bisa main lebih bagus, semua. Enggak, jantan lebih bagus kalau mau pakai motivasi sistem. Tapi motivasi sistem nggak bisa instan dalam 6-10 bulan. Itu bisa untuk tahun kedua kalau pengen bagus ya. Ya. Umur 2 tahun lah burung baru jadi. Untuk paham banget burung udah nafsu banget pengen, nggak bisa dipercepat lebih dari satu. Jadi Widohut Gitu. tua ya? Atau setahun lebih ya? Setahun lebih 2 tahun lah. 2 tahun. Dan malah sudah sempat diterbangin juga gitu. Udah bukan lagi, ini udah pengulangan semua ya. Baru mulai bisa jadi ya. Jadi bukan Bekas atlet lomba ya? harus bekas lomba, udah ngerti, udah pernah dilombakan walaupun belum di kemarin aja belum gitu. Jadi emang udah sering burung diterbangin 300 kilo itu udah bukan hal baru lagi. Kalau sekarang kan kita burung rata-rata diterbangin emang baru pertama nginjek situ loh. Terbangin ya begitu, nggak begitu kan. Jadi di bawah setahun sih ya, artinya Susah. Ada bilang natural aja ya. Iya. Cuman dipisah jantan betina aja. Dipisah ya. jantan betina makanan gitu. Lebih mudah betina daripada jantan, karena jantan untuk kamu menahan ngawang lama pun agak susah. Pasti pengen ukur sama pengen pacaran ya, lebih bandel lah untuk jantan. Tapi bukan menutup kemungkinan ya kalau misalnya ini saya bilang kebanyakan gitu. Untuk individu yang kalah 50-50 kalau urusan ini persiapan lomba, jamu, doping, gimana menurut lo? Ini one day race juga dibagi lagi ya, jadi hati-hati. Jadi itu dibagi lagi untuk yang 1 kali sehari info langsung terbang, sama yang 2 hari. Sekarang inkrop, besok lepas. Ya, itu beda sama yang sekarang info lusa terbang. Iya. Jumat inkrop, lepas minggu. Sama-sama one day race, betul. Iya. Nah itu lain lagi. Jadi mungkin untuk yang sekarang terbang sore, sekarang besok lepas, itu doping dan ini ada nilai tambah ya. Tapi kalau untuk 2 hari lebih udah mulai kurang, Udah hilang di darah ya. udah mulai malah jadi kurang istirahat, burung terlalu nafsunya itu malah jadi negatif. Atau istilah doping jamu dijamin juara gitu. Enggak lah, nggak ada lah. Jangankan begitu, vitamin ini itu pun apa kerasanya? Ketika kamu sakit, kamu dikasih obat, rasanya ini obat manjur karena kamu ada di level top. Tapi kalau kamu udah di level top, kamu kasih vitamin, kasih apapun sebetulnya Nggak ada apa-apa. ngaruhnya udah nggak ada banyak. Nah, untuk sampai begitu kan tiap hari juga udah diasupan vitamin dari makanan, dari minuman yang kita tiap hari itu yang penting. Gitu. Jadi butuh kalau buat yang kurang gizi, dikasih gizi ya wah saya jadi ada tenaga gitu. Kalau yang tiap hari penuh gizi ya mau gimana lagi. Ditambahin udah nggak guna. Mau vitamin mau apa, Anda kurang vitamin A, kurang vitamin B, mau dikasih vitamin B dosis tinggi pun nggak ada ngaruhnya, karena emang nggak ada serap kebuang juga gitu, karena emang bukan deviasi vitamin. Burung kita udah ngelatih bagus, sistem bagus, ada burung itu masih susah masuk kandang pulang lomba. Jadi ada istilah apa? Ada bantuan dropper atau apa gitu? Nah itu balik lagi ke sistem kandang ya, kandangnya ya, sistem dan kandangnya ya. Jadi kalau udah profesional, udah layak, perlombaannya udah ketat ya, itu udah nggak ada burung turun nggak ke landing board.
Jadi harus di landing board ya tuh. Harus di landing board, udah nggak ada, harus bisa mencok dulu ke mana, harus nanti ada satu lagi usaha untuk turun dulu ke landing baru masuk. Atau ada istilah masang landing di sana gitu, banyak masang landing. Enggak lah, ya masang dimanapun asal latihan, begitu terbang dia harus turun ke situ. Udah nggak ada lagi nggak turun ke situ. Nah, memang itu desain kandangnya juga harus berbeda, emang khusus untuk begitu ya, untuk disiapkan, dan tempatnya harus penting, emang itu sulit. Ya kalau di sebelah-sebelahnya banyak rumah-rumah atau apa, dia bisa main slot kemana aja. Itu biasanya kalau buat latih itu emang harus di tempat-tempat yang agak nggak ada tetangganya tuh. Luas ya. Iya, jadi burung nggak akan main slot ke mana-mana. Jadi dia begitu turun, oke, atas kandang kamu tinggal ini aja, kasih tali atau kasih apa, kasih supaya burung nggak bisa ke situ, atau bikin atapnya yang curam supaya kalau langsung jatuh ya. Nah, jadi mereka harus setiap latihan, setiap terbang dari kecil lomba lepas turun harus ke landing board. Ya. Nah, ketika masuk ke landing board tuh nggak bisa masuk, kamu tinggal dorong. Ya, jadi urusan dorong nih. Nggak ada masalah. Nggak ada orang gini. Dia takut, nggak boleh ada orang di pas lomba tuh, nggak boleh ada orang di depan kanan. Jadi nggak dilatih ya burungnya. Itu jadi memang harus dilatih. Oh, iya. Saya lihatnya dulu harus ada orang digiring masuk, dia nggak takut, ya kan? Iya dong. Jelas sekali, setiap lomba juga harus tunggu di depan. Kalau lomba kita malah nyumpet. Wah, nah, udah lucu. Itu sama dengan ngelatih bikin ikan di kolam. Atau kalau ikannya kampungan nggak suka dilatih, begitu juga kasih makan nggak keluar, kita pergi makan. Loh, kita pengen yang kasih makan nunggu ikannya makan, itu latihan. Ya, aksi ikan nungguin burung ya gitu ya. Iya. Jadi harus memang setiap. Jadi kedekatan dengan pemilik harus dibangun ya. Wajib 100%, Pak. Burung masih takut ke orang. Ya, akan bisa juara. Di kandang kita juga harus lebih dekat ke burung ya, berarti pemain ya. Murni, harus itu. Kalau untuk top level ya. Nah, iya. Burung udah harus tahu komen kita, bagi hidup dengan kita, lihat kita itu, dan bukan hanya ke kita, ke orang lain pun harus diajarin untuk lihat orang yang lain. Ya kalau di sini kan, kalau di tempat Pak Indra kan, mau siapapun yang nunggu rame ngobrol sini nggak masalah kan. Ya ada salah satu temen gitu di kandang lain, kita nggak boleh deket-deket kandang, ngumpet semua. Iya, karena burungnya takut, nggak biasa ada orang, nggak bisa tipu seperti itu. Nah, itu harus terbiasa ya berarti dengan manusia, dan kedekatan dengan manusia juga harus dibiasakan ya. Iya, karena kalau dia stres, ya ada orang stres, ada itu kalau info apa, lihat orang tempat lain, wah stresnya tinggi, jadi habis kalori dia habis oleh pikirannya, karena stresnya buang kalori. Nah, itu jadi bukan buat terbang, buat push, buat mikir stresnya, burung udah gak ada tenaganya. Terus yang ini untuk di awal kita bicara tuh masalah kesehatan tuh paling utama untuk merpati. Ya. Kadang-kadang apa perlakuan Pak Indra tuh ada istilah flusing atau pengobatan buta nggak? Soalnya kan kita ngeliat burung kelihatan sehat gitu, orang nggak ngerti. Kalau di luar negeri mungkin ada dokter hewan, ada itu perlu flusing atau pengobatan buta kayak gimana? Karena burung ternyata sehat, ternyata sakit gitu, atau hilang aja nggak jelas gitu. Ya, sekarang kan obat-obatan udah canggih ya, udah bagus kan semua. Kalau kita pakai dosis yang tepat, obat saya termasuk orang yang pengen cari simpelnya lah, gampang. Iya, emang lebih gampang flusing ya artinya. Jadi flushing aja udah. Semua mau sakit, udah sakit atau enggak di flusing daripada kita ngecek atau ya. Itu harus perlu pantauan dokter ahli kan kalau gitu kan ngecek. Ya anggaplah kita merasa ahli aja, kita harus minimal kalau kita punya keahliannya pun kita kan harus setiap hari harus liatin burung kotoran segala macam. Akan mendiagnosis itu buang waktu, lebih gampang buka saset perkara beres, nggak pusing kita. Karena kenapa? Resikonya tinggi. Sebulan dan sebelum lomba. Iya dong, kita lomba sama burung-burung orang lain, sama segala terkontaminasi penyakit. Bukan hanya di kandang pun, apalagi ini di bareng-bareng sama burung orang. Ya risiko tertular penyakit sangat besar. Ya satu-satunya cara yang paling mudah ya obatin aja. Semua sakit enggak semua gitu. Udah nggak pilih-pilih lah. Asal setelah itu mungkin pengkondisiannya dengan probiotik juga harus bagus ya. Gini, obat-obat zaman dulu memang ada yang bikin lemas begini sampai itu aku lihat sampai kalau yang sekarang enggak lah, enggak berapa ngaruh.
recovery sendiri dua beres itu juga nggak udah bagus. Kadang-kadang antibiotik itu malah bikin recovery bagus. Ya, Sering ya, iya. ngomong kayak gitu, makanya orang sakit. Sama penyakit mending ngurusin ngelawan obat daripada ngelawan penyakitnya gimana. Iya. Penyakitnya berternak terus itu kan penyakit itu kan organisme juga. Iya. Dia kan beranak terus tuh, Iya. banyak kita. Kalau obat kan bukan organisme. Ya kalau kita ada obat di sini kebuang kan langsung beres. Kalau ada bakteri kan terus beranak cucu sama menyambung lingkaran setan 1-2 tahun juga nggak akan hilang. Kalau bisa beternak di situ, dia beranak sendiri kan itu logika. Nah sekarang gini, kita udah ngerasa semua ngikutin prosedur segala macam benar-benar masih kalah juga. Apa yang kita perbuat? Ya di situ baru mulai kita lihat bahwa burung kita segimana. Ya toh, apakah harus upgrade burung atau harus ganti burung? Nah itu hal yang berbeda lagi. Banyak orang juga turunan saya ini bagus begini. Kita udah ngobrolin burung ya, itu udah ada anggap udah paham ya. Iya. Supaya nggak salah persepsi. Sekarang ini bisa kita ngobrolin soal burung nih. Nah, ini yang perlu diingatkan pemula itu kadang banyak fanatik darah. Mungkin darah orang lain atau darah dirinya sendiri lah gitu. Darah burungnya sendiri lah. Jadi dia mau upgrade, tapi dia kawinin semua sama burung dia. Itu hati-hati gitu. Kebanyakan malah jadi kalau emang ini malah jadi jelek. Jadi nggak semua kawin sama burung dia, udah jelas penyakitnya di situ. Jadi walaupun disilang dengan burung bagus, dengan burung dia ya tetap aja jadi jatuh lagi. Aja, makanya sering sekali jadinya jelek, kenapa nggak berhasil. Makanya saya bilang kalau upgrade burung dikawinin suntik darah. Tapi banyak kondisi hal yang emang sudah harus ganti burung. Iya. Lu buang semua, lu ganti lagi yang ya. Kalau contohnya kalau pemain terkenal di dunia kan dia mah nambah burung untuk upgrade kan. Untuk upgrade. Dia kalau di atas bagus, udah lama hasil bagus, tapi terus nambah masih top. Iya. Kadang ini bilang ini udah nggak top, kok you mau ngapain di upgrade? Lu gantilah. Ganti burung. Paling gampang ganti burung. Udah nggak susah. Langsung kita mulai lagi dengan burung baru ya. Probability baru. Gitu. Jadi bukan nyilang ya, kalau nyilang tuh upgrade. Nggak perlu lah. Kalau emang burung kita udah ketinggalan seri, kelompat 1 atau 2 seri hilang, percuma buang aja. Karena kebanyakan ini kan turunan ya. Iya. Kalau ada satu masalah biasanya penyakit atau apa ya kurang baru jadi banyak nggak fit badannya. Nah itu penyakit turun temurun itu ngilanginnya lebih lama lah, udahlah. Ada kecenderungan itu gitu. Sedikit banyak nanti misalnya yang ada kecenderungan diabetes gitu kan. Untuk sekarang emang dari anak 4 aja diabetes. Nanti kamu silangin jadi 2 yang diabetes. Silangin lagi jadi 1 yang paling cari yang nggak diabetes aja. Udah nggak ada bakatnya ya udah. Dari yang baru lagi lah kalau emang nggak mewah-mewah amat burung kita ngapain? Permasalahan yang sering kita ini ya artinya fanatik darah. Ya. Rata-rata orang baru jadi juara sekali setahun dia justru nominasi harus seperti apa milih burung gitu, dari orang seperti apa? Makanya kita lihat itu sampling, dari berapa sampling, dari berapa kejuaraan dia selalu top atau enggak. Semakin banyak angka semakin pasti. Kalau hanya dari 2 ya 1 kali menang 1 kali kalah 50%. Kalau 1 kali lomba 1 kali menang 100%, kan begitu ya. Itu jadi harus dilihat itu kecenderungannya emang lebih banyak yang bagusnya. Dari sekian itu berapa yang bagusnya, setiap dari terbukti gitu ya, dari atasannya, dari kakeknya, dari koloni keluarganya memang di mana-mana jalan boleh lah itu. Tapi kalau hanya baru 1 kali 2 kali ya belum layak untuk ditarik kesimpulan. Kalau kita narik kesimpulan ke situ ya kelihatannya gobloknya. Nah itu. Tapi kalau buat marketing beda lagi. Nggak apa-apa, mau jangankan menang sekali, ngedompleng setetes darah pun ya boleh-boleh aja ya. Itu marketing, bukan buat kualitas burung. Cuma hati-hati kalau kita sering ngecap, ceritanya kita itu ingin meyakinkan orang lain, tapi tanpa sadar itu meyakinkan diri sendiri. Jadi goblok kita. Jadi iya, oh ini kecap nomor 1, iya, jadi tanpa sadar loh.
Nah, banyak jadi tuh goblok itu. sendiri, makanya dia kalah ke depannya. Kenapa? Karena kamu mensugesti dirimu sendiri yang tadinya buat konsumer, kamu tanpa sadar masuk ke otakmu. Lama-lama kamu bilang burungmu paling hebat selamanya sampai tua kamu kalah terus. Nah itu negatifnya kalau jadi terjual ya nggak jadi masalah. Terbukti, tapi kalau kenyataannya faktanya ya enggak lah. Nggak bisa burung baru sekali juara agak langsung bilang. Gitu. Jadi tips-tips pemula tuh ya cari ya minimal Emang setiap ada banyak. keluarganya setiap tahunnya ada juaranya Ada gitu. semua terus ikut bagus ya oke lah. Gitu. Tapi itu kalau Anda udah cukup lama, bukan buat pemula ya. Kalau buat pemula yang paling gampang mau juara aja udah, jangan ngobrolin dulu ini anak siapa, itu anak siapa, peternak yang jujur nggak jujur kita juga nggak tahu. Kita nggak bohong nih, bisa ketukar telur atau misalnya apa lagi dibersihin salah masukin juga bisa jadi ngaco ya tuh. Ngapain udah cari yang kalau bisa beli ya beli aja yang udah yang betul-betul juara, itu lebih gampang gitu. Itulah kita ingin pemula-pemula itu cerdas, jadi banyak bahan-bahan yang masuk logika semua. Nah itu coba dipertajam lah cara berpikir, cara berlogikanya, jadi jangan supaya cepat kemajuan. Ya intinya kita Ilmu mau udah banyak sekali sekarang, harusnya cepat. kita Aku sih ngerasa kurang. Iya, kita mau semua pemain cerdas gitu. Iya dong. Nentuin kualitas burungnya belum tentu dari jumlah banyak ya. Betul. Ya enggak lah. Kan itu kan jelas jelas dari apa? Kalau banyak bodoh semua malah ngapain piara. Satu pom 500. Iya. Satu pom 3.000 Iya. orang gitu. Belum tentu. Kualitas belum tentu yang bagus yang 3.000 ya. Belum tentu. Nah, jadi emang balik lagi ke kualitas orangnya lah. Nah itu yang Ya kita di sini untuk mencerdaskan semua orang agar semua merata gitu kan. Merata supaya bagus, supaya lebih karena ini semakin kamu mendalami semakin nikmat. Gitu. Jadi ternyata kok setiap tahun, setiap musim itu ada yang masih kurang di sini lah, masih kurang di sini nih, pengen begini, pengen begitu. Jadi nikmat, kalah menang sebetulnya nikmat gitu. Kalau pakai otak ya, kalau pakai perasaan dan emosi doang ya Tapi kita nggak akan bisa panjang. Tapi kita gini jadi musuhnya ini untuk penjual-penjual burung, untuk, Ah, apalagi tes darah. Enggak juga sebetulnya. Kalau kita burung juara tetap jauh lebih laku daripada kecap. Bukti nggak akan menang. Cuma sejauh mana kita bisa konsisten juara terus ya. Ya, Kalau bertahun-tahun, bukan nggak cuma iya sekali dong. doang nggak. Ya nggak mau lah, orang juga kita kan ngajarin mereka juga. Ya lebih baik pemula untuk berhenti lah untuk mengambil burung yang setahun sekali doang juara. Untuk Ya, lihat dulu yang ya. tiap tahunnya ada gimana Yang penting gimnasinya. kamu kalau lihat koloni keluarganya, nah langsung koloni keluarganya langsung memang udah juara terus, ya baru jangan sekali-sekali baru juara langsung dengan keluarga yang tidak pernah juara, ini bedain. Ya. Tapi kalau emang juara tapi sering-sering juara, lihat kerabat-kerabatnya gitu, Ya. nggak apa-apa sekali juara ya, kamu ambil aja, Ya. udah bagus, jangan disamain gitu. Mhm. Koloni yang berkeluarga sama yang baru sekali Ya. juara. Jadi kalau kamu di kandang yang hebat, dia juara sekalipun ambil aja. Toh adiknya juga juara, kakaknya juga juara gitu. Ya, ya. Ada keluarga juara lah. Ada keluarga juara betul. Ya itulah kata-katanya yang paling tepat. Oke, makasih. Selamat. Yuk. Sama-sama.